Ferdy Sambo disebut mengancam banyak pihak, Rocky Gerung singgung korupsi menggila dan pihak yang was-was. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami makin bersemangat menyajikan berita-berita menarik setiap harinya. Belum tuntasnya kasus pembunuhan Brigadir J membuat pengamat politik Rocky Gerung ikut angkat bicara dan mengatakan banyak pihak yang was-was dengan Ferdy Sambo. Ia menilai bahwa kasus Ferdy Sambo ini mengancam banyak pihak lantaran akan membuka fakta-fakta lainnya yang mengejutkan. Ferdy Sambo membuat kita bening melihat kerapuhan institusi itu sampai ke tingkat yang paling tinggi pada akhirnya, ujar Rocky Gerung dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa tanggal 20 September tahun 2022. Tak sampai itu saja, Rocky Gerung juga menyebut tentang korupsi dan pihak yang merasa was-was jika kasus Ferdy Sambo sampai naik ke pengadilan. Banyak yang was-was ketika di pengadilan. Sambo akan menjadi semacam pintu untuk membuka korupsi-korupsi yang semakin menggila dalam peristiwa ini atau justru kasus ini akhirnya tidak bisa dibuka, lanjutnya. Ia juga menyebut bahwa Ferdy Sambo belum mengeluarkan senjata andalannya untuk menghadapi kasus pembunuhan Brigadir J yang dilakukannya. Ferdy Sambo belum mengeluarkan kartu yang dia turunkan, ucap Rocky Gerung. Rocky Gerung juga menyebut bahwa kasus Ferdy Sambo yang tak kunjung usai ini mengandung muatan politik. Bahkan ia tak segan membahas tentang saling sogok dan saling mengancam di belakang. Ini akan kompleks karena di dalamnya ada kepentingan yang makin lama makin berlapis-lapis dan politisasi kasus ini masih akan terus berlanjut karena Ferdy Sambo mewakili satu kondisi yang betul-betul berantakan. Kita melihat pat gulipat, sogok menyogok, ancam mengancam itu terjadi di belakang. Ancam mengancam politik terjadi, intai mengintai jabatan juga terjadi, jelas Rocky Gerung. Mantan penasihat Kapolri, Muradi mengungkap fakta mengejutkan di balik karir melejit dan jabatan Kadif Propam yang pernah diemban oleh tersangka pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo. Ia menyebut ada sosok kakak asuh, yang turut melancarkan karir Ferdy Sambo. Tak sampai di situ, sosok kakak asuh itu juga disebut sebagai orang yang membantu Ferdy Sambo mendapatkan vonis ringan nantinya di kasus pembunuhan Brigadir J. Dia punya kakak asuh yang sudah pensiun yang ngasih jabatan Kadif Propam. Karir Sambo melejitkan dari senior itu, ujar Muradi dalam keterangannya kepada awak media, Senin tanggal 19 September tahun 2022. Meskipun demikian, Muradi tak membeberkan secara terang-terangan tentang identitas kakak asuh, Ferdy Sambo yang dimaksud. Ia hanya mengatakan, kakak asuh itu memberikan jabatan Kadif Propam kepada Sambo pada 2019. Melejitnya karir Sambo di kepolisian diduga karena campur tangan sosok tersebut. Oleh sebab itu, Muradi meminta kepada tim khusus Tim Sus bersama Bareskrim Polri untuk menyelidiki peran dari sosok kakak asuh yang membantu Ferdy Sambo di kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kalau enggak ini akan masuk angin. Dia akan mendapat hukuman yang minimal padahal kan dia yang merusak semuanya. Harusnya dia hukumannya minimal 20 tahun, bisa seumur hidup atau hukuman mati, kata Muradi. Selain itu, Muradi juga menyinggung soal adanya perubahan keterangan Ferdy Sambo dalam berita acara pemeriksaan, BAP. Perubahan keterangan Sambo itu, kata Muradi, dirinya menyebut tidak ikut menembak Brigadir J. Pasalnya, berdasarkan keterangan saksi di tempat kejadian perkara TKP, yakni Bribka RR dan Barada Richard M mengatakan bahwa Sambo ikut menembak Brigadir J di rumah dinasnya pada Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu. Dengan upaya tersebut, lanjut Muradi, dapat disimpulkan bahwa Sambo masih memiliki power di kepolisian. Jadi kalau dia enggak menembak, dia hanya menyuruh, hukumannya enggak hukuman mati. Jadi cuma 5-10 tahun. Dia masih ada backup, masih didukung oleh orang-orang yang ada di lingkaran dia, tutur Muradi. Sebagai informasi, Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Selain Sambo, ada 4 tersangka lainnya yaitu Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal dan Kuat Maruf. Selain itu, Ferdy Sambo juga menjadi tersangka dalam obstruction of justice atau upaya menghalangi penyidikan dalam kasus kematian Brigadir J. Polri juga menetapkan 6 tersangka lainnya yaitu tersangka Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Cak Putranto, Baikuni Wibowo dan Irfan Widianto. Kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak bongkar alasan Ferdy Sambo menjadi sosok yang ditakuti oleh Jenderal Bintang 3, singgung masalah mafia dan orang kepercayaan. Kamarudin mengaku heran dengan sikap petinggi Polri yang takut dengan Ferdy Sambo sampai saat ini. Saya bertemu Jenderal Bintang 3, jenderal lainnya mereka pun masih takut.
Maka saya bilang ketakutan apa berlebihan, Bapak aja tidak takut kami semua ketakutan, ujar Kamarudin dalam kanal YouTube Uya Kuya TV Kamis, tanggal 15 September tahun 2022. Tak sampai di situ saja, ia juga menyebut fakta bahwa Ferdy Sambo adalah sosok tangan kanan atau orang kepercayaan Kapolri. Dia itu tangan kanannya Kapolri. Kadif Propam tukang pukulnya Kapolri, di mana Kapolri pergi dia ikut. Ferdy Sambo zaman dulu pergi ke istana itu Kapolri, di situ ada Kapolri, di sana ada Ferdy Sambo, jelas Kamarudin. Ia juga menjelaskan bahwa posisi Ferdy Sambo sebagai Propam bisa mencopot para jendera bahkan Kapolda 1 atau 2 tingkat di atasnya. Karena jabatan dia Kadif Propam, bahkan nasib para jenderal di tangan dia untuk dapat jabatan, bebernya. Akhirnya terkuak detik-detik kematian Brigadir J, Bribka Riki Rizal atau Bribka RR rupanya sempat melakukan penyitaan terhadap senjata api, senpi, milik Brigadir J. Hal tersebut dilakukan Bribka RR lantaran melihat Brigadir J dan Kuat Maruf tengah bersitegang. Ia takut Brigadir J menjadi emosi dan melayangkan tembakan kepada sopir keluarga Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati itu. Dia, Bribka RR, berinisiatif jangan sampai terjadi nih si KM udah bawa pisau, jangan-jangan sakit hati J, berantemlah mereka, terjadilah penembakan, ujar kuasa hukum Bribka RR Erman Umar kepada awak media, Rabu, tanggal 14 September tahun 2022. Setelah menyita senjata api milik Brigadir J, Bribka RR membawa senjata tersebut untuk diletakkan di kamar anak Ferdy Sambo. Hal tersebut merupakan upaya Bribka RR agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan antara Brigadir J dan Kuat Maruf. Dia berinisiatif ambil senjata si J, simpan di kamarnya anaknya Sambo, di atas, lanjur Erman. Atas hal itu, Erman mengatakan bahwa tindakan Bribka RR itu terbukti dalam pemeriksaan menggunakan lie detektor beberapa hari lalu. Itu inisiatifnya dan itu terlacak waktu pemeriksaan dengan lie detektor. Itu pertanyaan inti di sana, tutupnya.